Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua yang saleh dan salehah, siswa-siswi SD Tel Aiza? Semoga kalian bersama keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Bu Fitria. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Baik, alhamdulillah untuk hari ini insya Allah Ibu akan menyampaikan materi atau rangkuman materi di tema 8, subtema 1 sampai 3 ya. Nah, kalian harus memperhatikannya, menyimaknya dengan baik. Dan semoga kalian selalu semangat ya. Selamat menyaksikan. Nah, rangkumannya yang akan Ibu sampaikan ini insya Allah akan bermanfaat untuk kalian dalam mempersiapkan ujian ya. Nah, materinya meliputi pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di tema 8. Nah, yang pertama langsung saja di sini ada pelajaran PPKN. Nah, PPKN ini kompetensi dasarnya itu ada di 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah pernah mempelajari ya, baik di tema-tema sebelumnya maupun di tema 8, itu ada kita pelajari tentang bentuk keragaman. Nah, keragaman di sekitar kita itu sebenarnya banyak ya, mulai dari keragaman dalam keluarga, keragaman sifat individu, keragaman dengan teman sepermainan, di sekolah ya, kemudian keragaman suku, sosial, budaya, dan agama. Nah, kita sebagai warga Indonesia atau kita sebagai manusia hendaknya saling menghormati akan perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tentu dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Ya, walaupun kita berbeda, kita belajar menghargai individu tertentu, ya, individu satu dengan yang lainnya tentu memiliki karakter yang berbeda. Nah, kita harus saling menghargai. Nggak boleh saling mencela karena dia berbeda dengan kita nggak mau berteman atau kita mengejeknya dan lain sebagainya. Belajar bersosialisasi. Nah, karena kita hidup tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Nah, maka kita bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Belajar toleransi. Ya, toleransi itu menerima perbedaan yang ada, menghargai, ya, sikap melengkapi sesama individu, ya, saling melengkapi sesama individu, ya, walaupun berbeda dilengkapi. Hidup rukun dalam masyarakat. Nah, ini penting, walaupun berbeda kita tidak boleh bercerai-berai. Tetap harus hidup rukun, ya, itu manfaatnya. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat ya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat ya.
Di antaranya menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, kemudian nasionalisme ini berhubungan dengan kenegaraan ya, persatuan kebangsaan negara kita ya. Kemudian menciptakan identitas bangsa di mata internasional ya, dengan perbedaan antara misalkan negara satu dengan negara lain punya identitas sendiri-sendiri. Oh, Indonesia punya ciri khasnya sendiri, negara lain punya sendiri ya, jadi punya identitas. Kemudian alat pemersatu bangsa. Nah, perbedaan itu dijadikanlah alat pemersatu bangsa, bukan pemecah bangsa. Sebagai ikon pariwisata ya, di setiap daerah punya ciri khas tersendiri, punya keunikan sendiri ya, mulai dari sosial, budaya, agama dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Misalkan di daerah tertentu tidak ada budaya ini. Nah, tapi di daerah lain ada. Nah, itu bisa dijadikan tempat wisata. Kita bisa berkunjung ke sana ya untuk melihat kebudayaan yang ada di sana, perbedaannya seperti apa dan lain sebagainya. Menambah pendapatan nasional ya, karena misalkan dengan adanya pariwisata, jadi tempat di situ bisa menambah pendapatannya ya. Banyak orang yang bisa bekerja dengan adanya tempat pariwisata atau dengan keberagaman yang ada, mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya juga bisa dijadikan pendapatan ya. Nah, keragaman ini bukan hanya meliputi individu, agama, kemudian sosial, budaya, tapi juga kondisi alam ya. Kondisi tempat kita tinggal juga berbeda-beda ya. Nah, setiap kondisi itu juga menentukan mata pencahariannya. Nah, dengan itu nanti tentu mata pencaharian juga beragam dan pendapatannya juga berbeda-beda ya. Memupuk sikap toleransi. Nah, ini ya, selalu menghargai akan perbedaan yang ada, menerima ya akan perbedaan setiap individu atau setiap perbedaan yang ada ya. Walaupun Indonesia memiliki keragaman yang banyak, nah, sebaiknya kita tetap bersatu, saling menghargai, menghormati sesuai semboyan negara Indonesia. Apa semboyannya? Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda harus tetap satu jua. Nah, hormat menghormati dan toleransi dari perbedaan yang ada akan menciptakan apa? Perdamaian dan kesatuan antar masyarakat. Makanya walaupun berbeda kita harus tetap bersatu supaya kita tetap bisa hidup dengan damai, dengan rukun, tentram ya, dengan penuh kesatuan. Kemudian lanjut sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, KD-nya atau kompetensi dasarnya itu 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, yang pertama di sini Ibu akan jelaskan tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Nah, intinya kalau teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, fiksi ini biasanya ceritanya bukan yang sebenarnya atau bukan kisah nyata, ya. Jadi cuma hayalan atau imajinasi dari penulis. Nah, ciri-ciri teks fiksi apa? Nah, fiksi itu sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Ya, yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Ya, kebenarannya tidak mutlak berarti tidak pasti betulnya ya. Kemudian umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Ya, jadi ada bahasa-bahasa kiasan, ya, perumpamaan seperti itu. Dalam cerita fiksi biasanya ada bahasa-bahasa kiasannya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Jadi karena dia berimajinasi, ya sesuai dengan imajinasinya tidak dibakukan. Harus seperti apa tulisnya, harus belakangnya apa seperti puisi dan lain sebagainya, tidak ya. Dia tidak baku.
Umumnya, karya fiksi tertuju pada emosi atau perasaan pembaca, bukan pakai logika ya. Jadi pakai perasaan, tertuju pada perasaan pembaca. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, biasanya dalam cerita yang disampaikan ada pesannya ya atau amanat. Nah, jenis-jenis teks fiksi itu ada macam-macam. Nah, di sini Ibu beri contoh. Ada cerita jenaka. Cerita jenaka itu cerita yang lucu ya. Kemudian contohnya ada Sikabayan. Kemudian ada mite atau mitos. Nah, cerita ini di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat atau keajaiban. Contohnya cerita Dewi Sri. Kemudian ada fabel. Fabel ini cerita binatang ya. Yang tokoh utamanya adalah menggantikan manusia. Biasanya digantikan oleh binatang. Contohnya kisah semut dan belalang, kemudian kancil dan buaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada legenda. Legenda adalah cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, ya, tetapi tidak dianggap suci seperti mitos. Contohnya asal mula Selat Bali, asal mula Danau Toba, dan lain sebagainya. Kemudian ada saga, cerita rakyat yang menceritakan tentang kepahlawanan. Contohnya Si Pitung. Kemudian ada cerpen, cerita pendek, ya. Biasanya hanya memiliki 1-2 halaman. Nah, kalian kalau pernah dengar majalah Bobo, di sini ada banyak cerpennya, ya, cerita pendek. Kemudian ada lagi yang namanya novel atau roman. Nah, novel ini disebut juga karangan prosa yang panjang. Kalau cerpen tadi pendek, kalau yang panjang namanya novel. Ya. Contohnya Laskar Pelangi, kemudian ada roman, cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya dari lahir hingga mati ya atau meninggal ya. Contohnya adalah Isinga. Ini dari Papua, roman dari Papua. Unsur-unsur dalam cerita fiksi itu ada 2, ini sudah pernah Ibu sampaikan. Ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam cerita. Kalau ekstrinsik berarti dari luar, unsur yang tercipta dari luar cerita. Kalau intrinsik ada tema, amanat, penokohan atau karakter, latar atau setting atau plot dan sudut pandang. Kalau ekstrinsik ada biografi penulis, cara pandang penulis, kondisi saat dibuat karya sastra. Nah, pada tema 8 ini yang ditekankan itu tidak semua kita yang bahas ada tema, kemudian amanat dan tokoh ya atau karakter. Nah, untuk tema itu berarti gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Jadi cerita itu tentang apa? Ya, temanya apa? Gagasan atau ide pokoknya. Nah, tentang apa? Kalau amanat ya berarti pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, kalau penokohan atau karakter ini adalah orang, ya bisa meliputi orang, binatang atau benda yang diinsankan atau diciptakan untuk menjalani peristiwa dalam berbagai peristiwa di cerita tersebut. Nah, ini dibagi menjadi beberapa ya, ada protagonis, antagonis, ada tritagonis. Kalau protagonis itu adalah tokoh yang membawakan perwatakan yang positif ya, atau disebut juga dia adalah peran yang baik ya. Kalau tokoh antagonis kebalikannya berarti membawakan perwatakan yang negatif atau biasanya disebut peran jahat. Nah, kalau tritagonis ini tokoh yang menengah, dia tidak baik, tidak juga buruk ya, jadi menengah seperti itu. Ada juga disebut tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau tokoh utama ya tokoh yang paling menonjol di cerita tersebut ya, yang paling sering disebut dan yang paling berperan dalam cerita tersebut. Kalau ada lagi yang namanya tokoh pembantu, itu berarti membantu dari peran utama ya, peran tambahan. Nah, seperti itu.
Nah, ini tema 8 mempelajari untuk bahasa Indonesia mempelajari tentang teks fiksi ya dan unsur-unsurnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang cara menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Contoh di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Nah, kalian sudah pernah baca ya. Nah, langsung saja di sini di sawah, belalang bernyanyi sesuka hatinya. Dia menikmati semua makanan yang ia bisa temukan di ladang. Seekor semut lewat. Ia sedang mengambil beras ke sarang. Mengapa tidak kemari dan bernyanyi denganku? Kata Grasshopper ya, Grasshopper. Aku sedang menyimpan makanan, kata semut. Kamu lebih baik untuk melakukan hal yang sama. Mengapa repot-repot tentang makanan, kata belalang. Kita sudah mendapat banyak makanan saat ini di sawah, tapi semut melanjutkan perjalanan dan kerja kerasnya. Sementara belalang kembali bernyanyi dan makan. Waktu berlalu. Pada musim panas tidak ada air untuk mengairi sawah. Beras tidak tumbuh, belalang tidak punya makanan dan menemukan dirinya kelaparan. Sementara itu, melihat semut beras dari penyimpanan mereka yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian belalang menyadari lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, sekarang kita tentukan. Ini unsur intrinsiknya ya. Ada tema. Temanya apa dari cerita tersebut? Tema itu bukan judul ya. Jadi menceritakan tentang apa? Itu tentang pelajaran kehidupan. Ya, kita harus berjuang dan lain sebagainya tadi ya. Tokohnya ada semut dan belalang. Sifatnya bagaimana? Pekerja keras kalau si semut dan bijak. Kemudian belalang sifatnya pemalas. Ya, tadi kita sudah baca kalau semut bekerja keras walaupun persediaannya masih ada, tapi dia terus bekerja untuk persediaan berikutnya. Belalang sifatnya pemalas, ya hanya kerjanya apa tadi? Tidur dan nyanyi-nyanyi. Latar tempatnya ada di sawah atau di ladang. Nah, tadi kalian sudah bisa baca ya, di sawah. Nah, ini di sawah. Ini juga latar tempat namanya ya. Kemudian ada waktu pada musim panas. Nah, di sini disebutkan karena semut mencari makan untuk musim panas. Nah, pada musim panas tidak ada air. Nah, ini juga bisa dijadikan latar waktu ya pada musim panas. Kemudian suasananya sengsara karena kelaparan ya si belalangnya, kekurangan makanan, sosialnya butuh bantuan orang lain. Nah, alurnya alur maju, alur itu ceritanya itu dari waktu ke waktu bagaimana ya. Nah, ini alurnya maju ya, karena dari awal yang tadinya belum musim panas jadi musim panas. Maju. Kemudian sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Nah, orang ketiga serba tahu ini dicirikan dengan ada kata dia, ya mereka. Kalau orang pertama serba tahu biasanya ada kata aku, saya, ya. Nah, ini ada kata dia. Nah, berarti dia serba tahu orang ketiga, ya, karena bukan dia yang ada dalam peran itu. Kemudian amanatnya, janganlah menjadi pemalas karena hanya akan membawa kesulitan untuk diri kita sendiri. Jika ingin sukses, berusaha. Teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Bisa juga sedia payung sebelum hujan. Seperti itu. Nah, itu cara menentukan unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Kita lanjut ke pelajaran IPA. Kompetensi dasarnya meliputi menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, gaya ini kita kembali lagi belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang berakibat kepada benda tersebut berubah posisi atau bergerak, ya, atau berubah bentuk. Itu arti gaya ya. Gaya juga bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang ditujukan kepada sebuah benda dari benda lain. Nah, satuan gaya ini dinyatakan dalam Newton. Sekarang kita pelajari sifat-sifat dan pengaruh gaya.
Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak atau berubah posisi. Nah, seperti contohnya di sini ada ketika mobil mogok didorong, ya, benda diam menjadi bergerak. Tadinya mogok, ketika didorong jadi bergerak. Ada gayanya di sini. Kemudian tadinya menimba air, ya, harus ada tarikan atau dorongan ke bawah supaya embernya bisa mengambil air. Kemudian gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam, kebalikannya. Kalau tadi diam menjadi bergerak, sekarang bergerak menjadi diam. Contohnya ketika seorang kiper bola, ya, pemain bola, kiper pemain bola nih menangkap bola yang tadinya bergerak, maka jadi diam bolanya ketika sudah ditangkap. Kemudian ketika mobil mengerem, ya, juga jadi diam. Kemudian yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Nah, ketika kita bermain bola, ya, berubah arah, bisa kita lempar kemana saja. Kemudian ketika kita bermain sepeda, kita belok-belokkan sepedanya, maka nanti arahnya juga akan berubah. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Ya, kalau kita bermain sepeda, ya, dengan kecepatan yang tinggi, ya, dengan goyesan yang cepat, maka pergerakan sepedanya juga akan cepat. Kemudian ketika seorang pembalap mobil menekan pedal gasnya, maka nanti mobilnya juga akan cepat berjalannya. Kemudian ada ketika kita bermain kelereng, ya, ketika kita menyentilnya juga nanti kelerengnya akan lebih cepat bergerak, ya. Kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika kita bermain plastisin, kemudian ketika kita membuat kue, ya, ketika ada kaleng yang penyok, ketika diinjak dengan misalkan motor atau mobil dan lain sebagainya. Itu sifat gaya dan yang mempengaruhinya, ya. Nah, macam-macam gaya, ada gaya otot, ya. Gaya otot itu gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya ada banyak kegiatannya, ketika kita bermain tarik tambang, kemudian membuat gerabah, ibu menggendong anak, kemudian hewan menarik kereta, ya, kereta ini nih seperti delman gitu, ya. Kemudian ada paman yang sedang menimba air, kemudian mengangkat ember, dan apa ini, menendang bola menggunakan gaya otot. Selanjutnya ada gaya listrik. Nah, gaya yang dihasilkan dari dua muatan listrik yang berlawanan sehingga saling tarik menarik. Contohnya kalau kalian bermain penggaris, ya. Nah, penggarisnya kalian gesekkan dulu ke suatu benda, ya, dia akan menimbulkan muatan listrik. Nah, muatan listrik ini ditandai dengan ketika kita ada potongan kertas yang bisa terambil atau terangkat oleh penggaris yang sudah bermuatan itu, bermuatan listrik, ya. Gaya magnet, gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh gaya tarik magnet. Ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada pula benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis atau non-magnetis. Nah, contohnya benda magnetis itu ada yang di sebelah sini, ya. Ini benda magnetis yang terbuat dari besi, logam, ya, seng. Contohnya ada sendok. Contoh bendanya sendok, ya. Kemudian ada klip atau peniti, ada baut, ada paku. Nah, benda yang non-magnetis, ya, tidak magnetis, itu ada kayu, ya, benda yang terbuat dari kayu, kain, karet, ya, plastik, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya ada pintu, meja, pakaian, sendal, balon. Nah, seperti itu, ya. Kemudian gaya gravitasi. Nah, pernahkah kalian melihat orang memetik buah dari pohon? Buah yang dipetik jatuh ke bawah. Hal itu terjadi karena buah tersebut terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu apa? Gaya yang berbeda
gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Ya, besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, maka gaya gravitasinya makin besar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud gaya gravitasi biasanya disebut dengan gaya tarik bumi, karena dia benda yang di atas bisa turun ke bawah, karena seperti seolah-olah ditarik oleh bumi. Karena massa bumi sangat besar, maka gaya gravitasi bumi juga sangat besar. Oleh karena itu, tiap benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik oleh gaya gravitasi. Contohnya ini buah yang jatuh ke bawah, ya. Kemudian ada yang lain-lain, ya. Ada daun yang jatuh ke bawah atau apapun yang kita lempar ke atas bisa jatuh ke bawah, ya. Kemudian gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah salah satu jenis gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Contohnya ketika kita mengasah pisau, ya digesekkan. Ada rem, ada sepeda atau motor, ya. Kemudian ketika kita menghapus papan tulis, ya. Kemudian mengampas tembok, itu juga ada gaya geseknya. Sekarang gaya pegas. Gaya pegas identik dengan benda yang elastis. Oleh karena itu, gaya pegas adalah gaya yang disebabkan dan ditimbulkan oleh pegas atau benda yang memiliki sifat elastis. Ya, contohnya shock breaker pada motor. Nah, dia akan mengayun ketika ada guncangan. Kemudian ketika kita bermain karet gelang, ya. Kemudian ketika kita bermain anak panah dan bermain trampolin, elastis, dia akan memantul, ya. Berbeda dengan gravitasi, kalau gaya pegas ketika ke bawah dia akan mantul lagi ke atas. Kalau gravitasi tidak, sudah ke bawah ya jatuh saja ke bawah. Seperti itu, ya. Nah, lanjut ke pelajaran IPS, kompetensi dasarnya 3.3 yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, kegiatan ekonomi, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini berurutan, ya. Produksi dulu. Produksi itu apa? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ya, dibuat dulu. Nah, dibuatnya itu apa? Diproduksi. Biasanya terjadi di mana? Di pabrik. Contohnya ada pabrik sepatu di Tangerang. Nah, kota Tangerang ini dijuluki sebagai kota 1000 industri. Kenapa? Karena banyak industri di kota tersebut. Makanya dijuluki kota 1000 industri. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya. Dari produksi, maka selanjutnya adalah apa? Distribusi. Distribusi apa? Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Jadi setelah dibuat barangnya, kemudian didistribusikan atau disalurkan barangnya supaya nanti bisa dikonsumsi, ya. Nah, maaf ya, ini gambarnya terbalik. Nah, distribusi itu contohnya ketika seorang mengantarkan barang ke pesanannya, ya, ke pemesan. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada konsumsi. Nah, konsumsi ini ya adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Setelah dari produksi, kemudian didistribusikan, kemudian sekarang dikonsumsi, yaitu memakai barangnya. Ya, konsumsi itu bukan hanya dimakan, ya, tapi bisa dipakai. Ya, orang yang melakukan kegiatannya dinamakan konsumen. Nah, contohnya apa?
Contohnya ketika Riko dan ibunya membeli buah di warung, atau ketika seseorang berbelanja, itu namanya kegiatan konsumsi. Nah, orangnya dinamakan konsumen. Seperti itu ya. Kemudian, sekarang kita mengenal mata pencaharian berdasarkan kondisi geografis. Nah, kondisi alam dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan yang timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, aktivitas di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis tertentu, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Nah, kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Nah, setiap daerah memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda ya. Yang pertama ada corak kehidupan di daerah pantai. Penduduknya umumnya bekerja sebagai apa? Nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, perkebunan kelapa. Nah, sesuai dengan kondisi alamnya ya. Kemudian corak kehidupan di dataran rendah berbeda tentu dengan di pantai. Biasanya yang di dataran rendah bekerja di sektor apa? Pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lainnya. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Nah, biasanya di dataran rendah ini lebih banyak industrinya. Ya. Kemudian ketiga, corak kehidupan di daerah dataran tinggi. Penduduknya umumnya bekerja di sektor pertanian, terutama perladangan. Ya, banyak ladang teh, ya, dan lain sebagainya. Sayuran. Kemudian corak kehidupan daerah pegunungan. Nah, penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang, dan buruh perkebunan. Nah, itulah tadi rangkuman yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Rangkuman di tema, rangkuman materi tema 8, subtema 1 sampai 3. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dalam mempersiapkan ujian. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga dapat kalian mengerti dengan baik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.